Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Beritanya tentang jenjang karir P3K gitu ya. Jadi ada kepala BKPSDM di Provinsi Kalimantan Utara yang menyampaikan bahwa P3K jangan khawatir terkait dengan masa depannya gitu ya. Karena P3K juga ada jenjang karir sama halnya seperti PNS. Walaupun sejujurnya saya sendiri belum tahu gitu ya bagaimana regulasi terkait dengan jenjang karir P3K gitu. Apakah seorang P3K bisa naik golongan atau tidak? Saya sendiri kurang tahu, tetapi setahu saya belum bisa gitu ya. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba bacakan ya berita atau informasi berkaitan dengan jenjang karir P3K atau masa depan P3K yang tidak usah dikhawatirkan yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM di Provinsi Kalimantan Utara. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan P3K jangan khawatir dengan masa depannya gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya P3K jangan khawatir dengan masa depannya, yang bilang pejabat penting. Kita coba bacakan ya. Para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Provinsi Kalimantan Utara diminta tidak perlu lagi khawatir dengan masa depannya. Karena, kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Utara, Rohadi, cukup banyak peluang karir bagi P3K. Peluang peningkatan karir bagi P3K itu ada. Kami pasti akan memetakannya. Karena itu untuk awal diperlukan orientasi P3K. Kegiatan ini dimaksudkan pemberian materi terkait pemahaman tentang ASN, kata Rohadi di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu 13 November 2024. Dikatakan, hal tersebut merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Sedangkan dari P3K sendiri, dalam jenjang karir sama dengan PNS, hanya di P3K kita baru memulai, kata Rohadi. Dia menjelaskan, pada jabatan fungsional, setiap kenaikan jenjang harus ada kompetensi. Artinya harus punya sertifikat untuk naik ke jenjang berikutnya bagi yang fungsional. Jenjang karir sesuai aturan yaitu sesuai kompetensi. Misalkan awal karir masuk P3K, S1 guru fungsional disesuaikan. Namun selama bekerja ada peningkatan dan kompetensi, maka jenjang karir kemungkinan bisa sekolah atau disekolahkan lagi dari S1 ke S2 ini akan menyesuaikan, ucapnya. Tentunya mereka harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu. Misalkan guru sudah mengikuti beberapa jam latihan atau sudah memenuhi kriteria yang sudah dibutuhkan seperti diklat dan lain-lain. ASN pada PNS harus memiliki sertifikat atau sertifikasi baru disampaikan. Kalau tidak ada, tidak bisa naik. Dan ini berlaku sama dengan fungsional P3K untuk naik harus mengikuti jenjang tersebut, katanya. Dikatakan kenaikan jenjang fungsional ASN sesuai dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP hasilnya menjadi indikator evaluasi kinerja. Kebetulan P3K Kaltara ini baru dimulai, jadi belum ada mencapai jenjang lanjutan. Rata-rata S1 sehingga peluang karir terbuka lebar, katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan masa depan P3K gitu ya, yang disampaikan oleh Ketua BKPSDM di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa P3K ada jenjang karirnya gitu ya. Walaupun sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sendiri belum tahu bagaimana mekanismenya peningkatan golongan gitu bagi P3K. Apakah mungkin bisa naik gitu ya. Jadi misal ada P3K dengan golongan 9 ya, ini lulusan S1. Apakah setelah bekerja berapa tahun bisa naik ke golongan 10 atau seperti apa, saya sendiri kurang tahu.
Tetapi kalau setahu saya, jika ingin naik golongan atau ingin menjabat dengan jabatan yang lebih tinggi, seorang P3K harus mengikuti seleksi lagi gitu ya. Setahu saya seperti itu. Tetapi kita tunggu ya apakah ada aturan yang mendasari jenjang karir P3K. Bagi teman-teman yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.